Bagi pensiunan, THR diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pidato Pak Presiden tahun lalu terkait THR sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan tahun ini? Berikut ini informasinya. Kami sudah mencari dan mendapatkan dokumen resmi pemerintah, yaitu buku 2 Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026. Dokumen ini disusun oleh pemerintah dan totalnya ada 392 halaman. Namun tentu tidak akan kita bahas satu persatu karena akan sangat panjang, jadi kita langsung ke poin penting yang berkaitan dengan kepastian tunjangan, terutama untuk guru yang banyak ditanyakan terkait bulan Maret. Di bab 4, pada bagian belanja negara, terdapat poin yang menyebutkan bahwa belanja kementerian dan lembaga pada APBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar sekian miliar yang bersumber dari rupiah murni dan non-rupiah murni. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan, termasuk tunjangan hari raya dan gaji 13. Nah, ini kabar baik karena tunjangan hari raya kembali disebutkan dalam dokumen pemerintah. Namun perlu Bapak Ibu pahami, THR itu tidak otomatis pasti ada setiap tahun. Selama Presiden yang menjabat tidak menetapkan adanya THR melalui aturan resmi, maka bisa saja THR tidak ada pada tahun tersebut. Karena THR dan gaji 13 itu memiliki peraturan pemerintah atau PP tersendiri yang dikeluarkan setiap tahun, biasanya menjelang Ramadan. Jadi THR ini terpisah dari aturan gaji ASN itu sendiri. Kabar baiknya, pada pemerintahan saat ini, THR dan gaji 13 tetap dilanjutkan untuk tahun 2026. Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026, meskipun nanti bisa saja ada perubahan tergantung hasil sidang isbat atau Ruqyatul Hilal. Adapun pencairan THR dalam beberapa tahun terakhir biasanya dilakukan sekitar 10 hari sebelum Lebaran. Maka jika kita kaitkan dengan estimasi Idul Fitri 2026, THR diperkirakan mulai cair sekitar tanggal 11 Maret 2026. Sekali lagi, ini masih bersifat perkiraan, karena sampai saat ini belum ada aturan resmi THR 2026 yang diterbitkan pemerintah, tetapi pola beberapa tahun terakhir memang seperti itu. Adapun penerima THR 2026 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya diperkirakan adalah ASN, PNS, dan PPPK, kemudian anggota TNI Polri, pejabat negara, serta pensiunan PNS maupun pensiunan TNI Polri. Semoga pada tahun 2026 ini kembali tercover juga TPG THR untuk guru sertifikasi dan Tamsil THR untuk guru non-sertifikasi. Kita akan update lagi kalau sudah ada informasi resminya. Nah, Bapak Ibu, ada juga pertanyaan yang sering muncul terkait kenaikan gaji pensiunan. Salah satunya ada yang bertanya, belum ada info kenaikan gaji pensiunankah? Taspen menjawab, saat ini kami belum menerima edaran resmi dari pemerintah untuk kenaikan gaji pensiun. Silakan menunggu informasi resmi melalui media sosial resmi Taspen. Jadi terkait kenaikan gaji, rapelan gaji, sampai hari ini belum ada. Berita yang beredar menyatakan naik sekian persen dan cair tanggal sekian. Dipastikan itu hoax kalau menyatakan rapelan atau kenaikan karena tidak ada sumber resminya. Bapak Ibu, poin yang perlu dipahami pensiunan PNS sudah kami rangkum. Pertama, gaji pensiun dan gaji PNS tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, tidak ada perubahan. Kedua, belum ada realisasi kenaikan gaji baik PNS maupun pensiunan PNS di tahun 2025. Jika ada berita yang menyatakan sudah ada kenaikan gaji, dipastikan itu hoaks. Sekali lagi, kalau ada berita yang menampilkan kenaikan gaji, bahkan mungkin menyatakan bahwa Pak Presiden atau Menteri sudah menetapkan aturan kenaikan gaji, itu dipastikan hoaks. Karena pada faktanya hingga hari ini yang masih berlaku terkait gaji pensiunan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya. Kenaikan gaji yang terakhir yaitu 12% di tahun 2024 dan masih berlaku sampai sekarang. Mungkin berita ini kurang menyenangkan, tapi ini berita yang benar dan sesuai realita. Ketiga, Bapak Ibu perlu pahami bahwa terkait berita pesangon untuk pensiunan, sampai saat ini tidak ada regulasinya. Bahkan berita yang sifatnya wacana pun dari pemerintah tidak ada. Yang ada memang rencana reformasi program pensiun, namun kategori yang diperuntukkan ada dua, yaitu PNS existing atau PNS yang masih aktif saat ini, kemudian ASN baru.
tidak disebutkan adanya pesangon untuk pensiunan PNS. Hal ini tertuang jelas dalam dokumen yang disusun oleh pemerintah, termasuk dari pihak Kementerian Keuangan terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Dalam salah satu halaman dijelaskan bahwa arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan PPPK. Jadi memang targetnya PNS yang masih aktif dan ASN baru. Dengan demikian, gaji pensiunan tetap dibayarkan per bulan. Tidak benar adanya berita yang menyatakan gaji pesangon untuk pensiunan akan segera cair. Bagaimana mau cair kalau regulasinya tidak ada? Bahkan sampai hari ini wacana itu pun belum dimunculkan oleh pemerintah. Yang ada hanya reformasi program pensiun dan sasarannya jelas. Bapak Ibu, hal ini juga sudah dijelaskan langsung oleh Taspen. Ada pensiunan yang bertanya kepada Taspen, bagaimana dengan berita di masyarakat lewat media sosial? Apakah betul pensiunan akan mendapat pesangon? Taspen menjawab, kami informasikan hal tersebut tidak benar. Untuk saat ini tidak ada program pesangon dari Taspen. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi. Ada juga yang bertanya lagi, apakah benar ada usulan pesangon bagi pensiunan lama PNS? Taspen menjawab, terkait pesangon tidak ada informasi resmi dari pemerintah, gaji pensiun tetap dibayarkan setiap bulannya. Jadi jelas Bapak Ibu, tidak ada regulasi pesangon dan gaji pensiun tetap dibayarkan per bulan. Kemudian, terkait isu kenaikan gaji yang ramai beredar, Taspen juga merespons. Ada yang bertanya, apa benar gaji pensiun naik 16%? Taspen menjawab, saat ini belum ada informasi resmi terkait kenaikan gaji. Mohon menunggu terlebih dahulu informasi resminya melalui media sosial Taspen. Jadi selain pesangon, isu kenaikan gaji 16% yang sering beredar juga tidak benar, karena tidak ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah hingga saat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon jangan mudah percaya dengan berita-berita manis yang beredar di media sosial. Karena kalau tidak ada aturan resminya, maka informasi itu patut diduga hoax. Kita tunggu saja informasi resmi dari pemerintah dan dari Taspen. Semoga tahun 2026 ini THR dan gaji 13 tetap berjalan dan semoga pencairannya bisa sesuai perkiraan seperti tahun-tahun sebelumnya.